Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita mendengar kabar Munarman telah bebas menjalani hukuman hampir 3 tahun, Pak. Setelah divonis keterlibatannya dengan gerakan teroris. Waktu keluar, Pak Munarman mengatakan dalam gerombolannya, ya dia orasi, tentunya Pak, ya membela diri lah. Dia menganggap katanya beban dia di penjara itu nggak seberat dia menggunakan. Sekarang lagi konflik antara Palestina dengan Israel. Dipakailah Palestina Israel untuk membesarkan dirinya sendiri. Dia nggak seberapa, ini berat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya alami 2,5 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya. Yang saya jalani sampai sekarang ini, kezoliman yang saya alami sekarang ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara, karena apa yang saya alami sekali lagi, tidak ada apa-apanya. Bagaikan setitik debu yang saya alami ini. Dipakailah Palestina Israel untuk membesarkan dirinya sendiri. Dia nggak seberapa, ini berat. Tapi tujuan menceritakan itu Pak, dia ini pejuang. Dia bilang apa? Masalah Israel oke lah. Saya nggak mau masuk terlalu banyak, yang jelas saya menolak yang namanya apapun peperangan. Saya menolak Israel terus membabi buta menyerang rakyat sipil di Palestina. Itu pun saya juga nggak mau siapapun. Karena Pak, Islam itu mengajarkan tidak boleh menyerang seseorang, orang itu orang sipil, anak-anak, bahkan hewan dan pohon itu nggak boleh dirusak. Jadi kalau ada perilaku yang seperti Israel kan tunjukkan itu, menyerang warga sipil itu biadab bagi saya. Itu di luar kemanusiaan. Apapun. Bukan karena saya Islam, enggak, siapapun. Tapi saya dengar kemarin Hamas juga menyerang rakyat sipil Israel. Itu saya juga susah untuk membenarkan. Kalau saya nggak menerima rakyat sipil dibom sebagai muslim, ya kita juga harus jangan mengebom, anggap itu lawan. Rusak pohon aja nggak boleh, itu di Islam. Nah, saya nggak mau masuk dalam hal konflik Palestina Israel, saya cuma berharap ada perdamaian. Saya pikir ini gerakan negara yang bisa lah. Kalau kita rakyat-rakyat ini juga mungkin hanya cuma bisa bicara. Tolonglah. Tapi dalam hal konflik Palestina, jangan sampai ribut itu ditransfer kemari. Saya melihat ini sudah terjadi transfer kemari. Jadi ada kesannya apa? Palestina Islam, Israel itu Kristen. Ini sudah terjadi. Ada nuansa yang nggak bagus saya lihat. Padahal di Palestina itu korbannya ada Yahudi, ada Kristen. Setelah rumah sakit sebuah gereja di jalur Gaza yang menampung para pengungsi terkena serangan Israel pada Kamis 19 Oktober 2023 malam waktu setempat. Patriarkat Ortodoks Yerusalem maupun pejabat Kementerian Kesehatan Palestina menyebut gereja Ortodoks Yunani tersebut dihantam serangan udara Israel semalam. Gereja itu pun dipenuhi air mata warga yang tak dapat menahan tangis usai menyaksikan kekejaman bom Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 20 Oktober 2023. Ada malah statement dari pendeta di Palestina itu, dia mengatakan kalau masjid Anda dibom, silakan adzan dari gereja kami, tempat gereja kami. Malah ada satu kalau bulan puasa, mereka ikut puasa yang Kristen sana. Dan kalau puasa, buka puasa di gereja. Itu ada hubungan. Begitupun juga orang Yahudi yang ada di luar itu juga belum tentu sepaham dengan Zionis. Tapi saya nggak mau masuk masalah itu. Saya cuma berharap ini perang sudah berkepanjangan, hampir 100 tahun. Ini perang tuh nggak ada yang untung, semua saling membunuh. Ini apa nggak bisa dihentikan? Saya pikir harusnya lah. Sejarah ini lucu kadang-kadang. Yang saya perhatikan, yang ribut apa? Nggak pernah saya lihat tuh orang agama ribut dengan orang nggak beragama. Nggak pernah. Yang ada agama ribut sama orang agama. Ini yang satu klaim pakai agama juga, yang Israel, yang satu juga pakai agama. Ini kan repot kan? Mau minta konfirmasi, susah nulisnya sama Tuhan. Kan susah, udahlah pakai akal sehat, damai, jangan saling membunuh. Nah, cuma saya lihat ini politik internasional juga ini main-main loh. Karena kadang-kadang apa? Di perang itu ada yang diuntungkan. Bisa jadi mungkin Amerika untung senjatanya. Karena Timur Tengah itu terus dibuat tegang, akhirnya ada transaksi senjata. Itu bisa aja terjadi. Tapi sudahlah, saya nggak masuk itu. Cuma saya terakhir dari statementnya Pak Munarman itu sekarang nih kok ada yang lucu umat Islam nih.
Ini salah pemahaman beragama. Menganggap kalau Nabi Muhammad itu Islam, hanya berpihak kepada Islam, tidak berpihak kepada lain. Ini sudah sesat. Di situ Pak Munarman mengatakan apa? Umat Islam dari kena fitnah. Saya mendapatkan informasi A1, yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaima. Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW. Tidak pernah bohong Rasulullah SAW. Informasi A1. Dapat info apa? Dari A1 Rasulullah. Lah ini bingung kan? A1 Rasulullah. Ini Nabi Muhammad kayak ketua FPI, kayak ketua MUI. Kok A1 ketemu Nabi Muhammad? Begini loh saya bilang. Saya tuh kalau ada orang ngomong mimpi Nabi Muhammad, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Begitu dia cerita, itu bohong, dusta. Dan satu lagi, orang bisa ketemu mimpi Nabi Muhammad, harus orang itu suci. Kenapa? Nabi Muhammad itu manusia suci. Yang bisa berhubungan harusnya orang-orang yang suci. Nggak mungkin kayak Munarman, kayak Haikal Hasan kemarin kata mimpi Rasulullah. Itu mimpin setan itu. Masa Haikal Hasan mimpi Rasulullah? Oh masih maksiat tiap hari, masih jual agama. Jadi nggak ada. Yang bisa mimpi Nabi itu harus manusia suci. Dan satu lagi, kalau orang mimpi Nabi, nggak mungkin cerita. Karena itu apa? Itu cuma rahasia dia dengan Nabinya. Dia menyampaikan ajarannya. Kalau saya mimpi Nabi, dan ajaran yang benar ke kanan. Saya sampaikan ke kanan, nggak perlu bawa nama Nabi. Kenapa? Itu bisa fitnah. Nah, di situ saya bilang, ini Munarman bilang dapat A1. Hanya untuk memenuhi hawa nafsu dia. Dia dapat informasi, itu bohong. Tidak ada begitu. Satu lagi loh, jangan dikesankan itu Nabi Muhammad itu hanya milik umat Islam. Jadi kalau Nabi Muhammad orang Yahudi mati seneng. Nabi Muhammad kalau ada orang Kristen mati seneng. Nggak ada di era Nabi. Diancam oleh Nabi. Makanya Nabi itu diutus untuk semua manusia. Nabi itu rahmatan lil alamin. Al-Quran bilang, kasihnya semesta alam, tanpa batas, tanpa disekat-sekat agama. Jadi jangan menganggap terus kalau Yahudi itu bukan umat Nabi Muhammad. Itu umat Muhammad. Semua manusia di dunia ini adalah umat Muhammad. Begitupun juga Yesus. Bukan orang Kristen aja atau orang Yahudi aja. Kok dibatasin sama orang? Kan mereka ini representasi Tuhan. Beragama itu untuk mendekat ke pintu Tuhan. Bukan batasin pintu Tuhan. Tuhannya dibatasin oleh umat manusia. Lu nggak boleh masuk ke tempat orang Kristen. Lu nggak boleh ini. Lah ini pemahaman yang salah. Akhirnya apa? Israel dan Palestina dan Israel itu dianggap apa? Ini perang Tuhan. Tuhan Islam dikenal dengan Tuhan Kristen. Ini salah. Ini saya nggak setuju. Akhirnya apa? Terjadi itu hoax, dusta demi Tuhan. Itu mimpi Nabi. Itu semua dusta. Ada satu lagi saya terima ini berita 3 orang Palestina bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi mereka Rasulullah mengatakan, panggillah Indonesia, Al-Mahdi ada di sana. Ini apa? Ini berita nih. Ini kalau orang awam diterima ini. Meme-meme begini nih. Seperti Nabi itu bergeng. Nabi cuma mikir umat Islam. Ini sesat. Tidak boleh Anda menyakiti orang Yahudi. Nabi marah. Orang Kristen semua, orang Buddha itu nggak boleh. Makanya Nabi itu tidak pernah diutus atas nama agama. Anda menyakiti satu manusia dosa. Mana Nabi mendirikan piagam Madinah. Tidak boleh, saudara. Nabi bilang apa? Barang siapa yang Anda menyakiti orang non-Muslim di wilayah Islam, di kekuasaan Islam, Anda sama aja menyakiti aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti aku sama aja menyakiti Tuhan. Tidak ada. Jadi jangan dianggap Nabi ini masuk dalam kotak. Ini Nabi Muhammad cuma ngurusin Islam aja. Enggak. Di Al-Quran dijelaskan Nabi dekat kepada waktu orang Yahudi, pengikut Yahudi, ambillah Taurat. Karena di Taurat itu ada terang benderang untuk mengenal Tuhan. Begitu orang Kristen, orang-orang pengikut Injil, ikutilah Injil. Jadi Nabi itu semua ada di semua perbedaan. Tidak mengkafirkan, tidak mengadu domba. Dan Nabi menjaga. Lah ini saya perhatikan Palestina ini apa? Sudah lucu, dibikin kayak perang Tuhan. Ini diklaim sama tadi Munarman, isu A1 Rasulullah. Masa suruh bunuh? Itu artinya konflik tersebut adalah konflik yang menurut Israel sendiri adalah konflik berbasiskan agama. Karena itu umat Islam wajib untuk membela saudara-saudara muslimnya yang di Palestina yang dizolimi. Ini diklaim sama tadi Munarman, isu A1 Rasulullah. Masa suruh bunuh? Loh, fitnah itu belum tentu terjadi karena orang lain. Ada satu hadis Nabi mengatakan apa?
Islam akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Dan sampai ini hari, Ali bin Abi Thalib pernah bilang apa? Musuh Anda bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Musuh Anda adalah apa? Kebodohan Anda sendiri. Kata. Jadi jangan mengklaim setiap orang Yahudi itu musuh, setiap orang Kristen enggak. Dalam Al-Quran itu mengutip orang Yahudi dan Nasrani itu sebagian. Misalkan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, akan menceritakan ada sebagian Muslim ini juga sesat. Misalkan ada Nabi setelah Muhammad, ada kitab suci, akan memberitakan setelah Nabi Muhammad tidak lama meninggal, semua keluarganya dibunuh oleh umat Islam. Itu kalau ada kitab suci setelah Al-Quran, akan memberitakan kebejatan umat Islam yang nggak pernah dilakukan oleh umat lain. Tidak ada orang Yahudi mengganggu membunuh Nabi. Tapi umat Islam ada. Membantai semua keluarga Nabi setelah Nabi meninggal. Jadi jangan menganggap kalau Yahudi itu semua Nasrani itu buruk. Enggak. Kalau buruk Nabi diusir itu semua orang Madinah Mekah. Orang Kristen enggak. Yang aneh sekarang apa? Katanya Mekah tanah suci. Orang Kristen sama Yahudi nggak boleh masuk. Sementara Nabi nggak pernah ngusir. Ini agama sudah lain. Agama kebencian. Sudah lagi bukan agama itu rahmat. Saya melihat agama sekarang bukan lagi agama kasih, agama rahmat. Semuanya lah saya lihat. Apa? Saling menikmati permusuhan. Tidak ada lagi kasih. Kasih itu cuma di bibir. Tidak ada prakteknya. Hampir semua agama apa? Membangun dengan kebencian. Seneng. Lah itulah jadi. Yang tadi dianggap bermimpi Nabi hanya untuk apa? Untuk bela Palestina, untuk membenci orang lain. Enggak. Anda menyakiti orang Yahudi satu, sama aja menyakiti semua manusia. Quran Al-Maidah 32. Anda menghidupi orang Yahudi satu, sama aja Anda menghidupi seluruh manusia. Al-Quran juga. Saya pikir begini loh, ayolah kita nih cari jalan tengah. Jangan kita adu domba terus ini. Anda nggak merasakan bagaimana mati seorang anak Anda di sana. Mungkin juga orang Yahudi ketakutan. Ini mau cari jalan tengahnya. Saya tetap nggak setuju. Bagi saya itu Israel juga Zionis nggak setuju saya. Membantai seperti manusia tidak ada harganya. Lebih terhormat binatang di Cina. Panda itu lahir, masuk berita dunia, lahir punya anak 2, dokternya banyak, panda, binatang. Tapi manusia di Palestina seperti tidak harganya. Pada di Injil dikatakan, dia wajah Tuhan. Di Al-Quran dikatakan, wa nafahtu min ruhi, dia ada rohnya dari Tuhan. Jadi manusia itu jelmaan Tuhan. Tidak berhak siapapun agama apapun membenci manusia. Anda kafir, sama aja benci Tuhan. Lah ini loh. Jadi Pak Munarman lah, Anda kalau ngomong itu jangan mabuk lah. Masa A1 Rasulullah. Jadi jangan klaim-klaim lah. Kalau Anda membicara Nabi itu, Anda kasih. Nggak boleh kebencian. Jangan kita anak kecil kita dibantai marah. Tapi kita membenarkan anak kecil orang Yahudi dibantai. Ini kan nggak adil. Nggak boleh dihukum tuh. Di Al-Quran diharamkan. Tidak ada jejak Nabi itu ingin menguasai wilayah. Jadi tidak ada Nabi perang ingin menguasai wilayah, nggak ada. Buktinya Nabi waktu Fatah Mekah, menguasai Mekah, apa diusir orang Kristen? Enggak. Apa diusir orang Yahudi? Enggak. Semua diterima semua agama. Sabiin itu agama hidup Buddha ada. Majusi ada. Jadi jangan dianggap kalau Nabi itu, perangnya Nabi itu ingin memenangkan wilayah. Enggak. Ingin melawan dari ketidakadilan. Jadi mau mereknya Israel, mau mereknya Amerika, mau mereknya apa. Kalau dia baik, ya baik. Pernah ada satu perkataan dari Syekh siapa itu yang Arab. Saya ke barat, saya menemukan Islam. Rapi, teratur, tertib. Terjaga, orang nggak punya dapat bantuan. Tapi saya pulang ke Arab, saya melihat ke Islam, tapi nggak melihat orang Islam. Kenapa? Saling membunuh. Jadi Islam itu bukan karena klaim agama, enggak. Siapa saja yang baik itu Islam. Bisa jadi orang Kristen tuh sebenarnya Islam. Daripada orang yang Islam tapi tak membunuh. Jadi Islam ini di sini bukan merek agama. Tapi suatu pencapaian, kesempurnaan, namanya Islam. Lah, mari kita sama coba cari solusinya. Kalau nyari musuh semenit, saya minta lah cari solusi apalah. Kalau terus saya mengutuk, saya juga kesian sama orang Palestina. Setiap ada serangan kita cuma bisa mengutuk. Tapi kematian itu tidak bisa ditunda. Nanti besok terjadi lagi. Penyerangan lagi, dikutuk lagi. Akhirnya apa? Kita cuma bisa menonton. Ini orang seperti daerah dibuat petelur sama pesawat. Blur, blur, blur. Kita cuma bilang kasihan. Tapi kita makan enak, jalan-jalan. Ini bukan. Mari kita sama-sama. Kita cari penyelesaian. Tidak usahlah dikaitkan dengan agama. Gimana? Harus ada. Tidak ada masalah itu tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Marilah semuanya cari
Tidak usah saling ngomong. Dan saya minta di negeri ini apa? Jangan ribut gara-gara urusan Palestina. Sesama bangsa ribut gara-gara urusan Palestina. Saya jujur aja lah. Saya kok melihat sudah terbelah ini hari. Kalau Palestina itu Islam, kalau Yahudi itu adalah Kristen. Lah, ini dua-dua nih bertahan di situ. Ini yang saya sedihkan. Terjadi perdebatan. Yang Islam bela Palestina, yang Kristen atau siapa membela Israel. Ini kan tolol kan. Masa urusan negara lain kita ribut sesama bangsa. Jangan kita mau nolong negara lain, kita ribut di rumah tangga kita sendiri. Itu tolol. Udahlah, capek perdebatan gini. Mama bro, Anda sekarang bermusuhan yang ada di Indonesia ini, berdebat, tidak merubah di sana, ada kezaliman. Tidak mengenyangkan orang di sana yang kelaparan. Kalau emang Anda mau baik semuanya, ayo beri bantuan tanpa harus bedakan agama. Itu di Palestina itu tidak semuanya Islam. 30% kalau nggak salah Nasrani. Ada juga orang Yahudi. Mereka juga kelaparan. Sudah, jangan atas nama agama lah. Kita tolong dia kemanusiaan. Bahwa bagi saya orang kalau nggak manusiawi itu kafir udah. Mau agamanya apapun, mau sorbannya segede apapun. Karena apa? Agama itu memanusiakan manusia. Tuhan nggak butuh sama agama. Nah, semua isinya ajaran agama itu apa? Untuk keperluan manusia di dunia. Dan berhubungan dengan manusia. Bukan untuk akhirat. Supaya orang di dunia itu hidupnya senang. Jadi jangan menganggap agama itu untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh. Masa Tuhan masih butuh sama agama? Butuh dong. Dia menciptakan untuk dirinya sendiri. Tuhan bergantung sama umat. Enggak. Jadi hentikanlah. Kebencian ini masalah Palestina. Saya melihat sudah nggak nyaman di Indonesia ini. Terjadi dialog saling menghinakan sesama bangsa hanya untuk bela Palestina. Palestina perang, di sini akhirnya jadi ribut. Jadi retak. Itu aja. Jadi klaim-klaim tadi saya bilang ada seperti Munarman bilang asatul Rasulullah, saya ketawa. Ini penghinaan terhadap Islam. Jangan klaim-klaim Nabi seenaknya seperti Nabi itu ketua pembina FPI ya. Kok gampang mimpi, gampang WA. Seperti Nabi itu anggota FPI ya. Nah, itu aja lah. Jangan gampang lah. Saya ini gini-gini, pokoknya bagi saya orang kalau ngomong mimpi-mimpi itu bohong. Tidak perlu diucapkan. Dan siapa? Oh, kita masih maksiat, masih dosa tiap hari. Siapa sih nggak dosa? Sebutin satu. Masa ngomong mimpi Nabi? Kok mimpi Nabi kayak mimpi artis? Kayak mimpi cewek gampang enak amat. Mimpi bapaknya aja nggak pernah. Yang lahirkan emaknya aja nggak pernah. Kok mimpi Nabi? Nggak mungkin lah. Jadi itulah, nggak usah dibawa-bawa. Mudah bawa nama Nabi Islam. Tadi seperti Munaman bilang, ini umat Islam terzalimi. Umat Islamnya juga belagu kok. Ini Indonesia ini mayoritas Muslim. Harusnya yang ketakutan itu non-Muslim. Kok sekarang umat Islamnya parno? Kan aneh. Harusnya yang ketakutan tuh orang Kristen yang minoritas. Ini diklaim, dikapitalisasi, kebencian terus. Supaya orang ini benci terus sama agama non-Islam. Inilah semua senjatanya orang yang menjual agama di jalanan. Yang sok pendekar, sok revolusioner. Padahal mereka tuh bohong semuanya. Mereka akan hina di mata Tuhan. Dia permainkan untuk agama. Emang banyak ini yang sering mengkomparkan perang Palestina itu perang kebencian agama. Semua itu dari kaum Wahabi. Padahal kita tahu sendiri, Raja Arabnya bersahabat dengan Yahudi. Warganya itu orang Yahudi sangat benci. Jadi agama ini terus dijadikan alat untuk kebencian kepada selain agama Islam. Mereka menganggap itu kafir. Kafir wajib dibunuh. Itu salah kaprah. Agama masa melahirkan kebencian. Itu sudah sesat. Kenapa? Agama itu rahmat. Jadi kalau ada sikap, tingkah laku agama itu membuat orang marah, berarti salah. Yang membuat orang saling membenci itu salah. Apalagi merasa suci, menghakimi orang itu salah. Jadi kunci agama itu cuma satu, lihat. Ada kasih apa enggak? Kalau enggak ada kasih, bohong. Lah kasih itu apa? Saya disakitin orang, saya balas dengan baik. Saya enggak berharap pamrih. Saya enggak minta apapun. Jadi itu saya pikir kita enggak usah klaim-klaim Palestina ini dikotomi agama. Saya khawatir di negeri ini bisa konflik, bisa menanam kebencian hanya karena konflik Palestina dan Israel. Boleh kita simpatik, tapi jangan kita mewariskan kebencian di sini. Itu aja. Omongan saya ini kalau salah saya minta maaf. Saya tidak ada benci siapapun, saya cuma hanya ingin ada kedamaian. Agama itu membawa damai. Kenapa Nabi itu cuma diutus di suatu tempat itu tempat itu sudah rusak. Sudah kejahatan merajalela. Makanya Allah mengutus Rasul. Musa diutus untuk Fir'aun. Yesus untuk orang Yahudi.
Muhammad untuk orang Arab. Jadi tempat turunnya Nabi itu bukan tempat terus dirahmati Tuhan. Semua tempat dunia ini dirahmati Tuhan. Tidak ada. Semua manusia ini semua mulia. Tidak ada orang Yahudi lebih mulia daripada orang Jawa. Tidak ada. Orang Arab lebih mulia daripada orang Jawa. Tidak ada. Semua ciptaan manusia sama. Nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia, oh ini gue kasih 1/4 goblok. Oh ini 1/4 pinter. Enggak, semua sama. Jadi nggak usah klaim-klaim Tuhan suku, Tuhan lebih merahmati Israel, Tuhan lebih merahmati Arab. Enggak ada. Jangan Arabisasi Tuhan. Jangan Yahudiisasi Tuhan. Tuhan non suku, jangan jadi Tuhan suku. Semua tempat manusia itu semua mulia di sisi Tuhan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.